Nah, ini proses penawaran umum kepada publik sebenarnya sudah pernah juga saya jelaskan di webinar series pasar modal sebelumnya, tapi nggak apa-apa kita review lagi dari sekarang. Pertama adalah persiapan oleh tim internal perusahaan dibantu oleh underwriter dan profesi penunjang. Persiapan awal dokumen ya seperti biasa, intinya adalah kami selaku konsultan hukum akan melaksanakan yang namanya persiapan awal ini sebenarnya penandatanganan kontrak dulu ya Bapak Ibu. Jadi saya sebagai konsultan hukum melakukan penandatanganan kontrak dengan perusahaan, kemudian underwriter juga, profesi penunjang lain seperti konsul, seperti audit keuangan dan lain-lain, itu melakukan namanya kontrak, signing kontrak seperti itu. Kemudian sudah signing kontrak, kami akan bekerja melakukan audit. Kalau yang kami konsultan hukum tentu akan legal due diligence, kemudian untuk akuntan publik akan melaksanakan financial due diligence, kemudian tim penilai akan melakukan penilaian atas semua aset milik perusahaan seperti itu. Kemudian akan setelah itu ada sambil melaksanakan kita susun yang namanya penyampaian permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan saham ke BEI dan pendaftaran saham ke SEI. Nah, apa sih sebenarnya ke SEI dan BEI ini? Karena gini, yang namanya perusahaan publik, mereka itu kan kayak tadi sudah kita diskusikan di awal. Pemegang sahamnya itu banyak sekali, bisa sampai dengan 150 juta misalnya. Pemegang saham ya, bukan jumlah nominal. Nggak mungkin nih si perusahaan itu sendiri yang melakukan pencatatan. Kemudian yang namanya jual beli saham di pasar modal itu kan real time gitu. Jadi seketika itu juga langsung ada penjualan, ada pembelian. Nah, ini tentu nggak bisa dihandle oleh si corporate secretary-nya atau misalnya legal perusahaannya. Ini dilaksanakan dan dicatatkan oleh Kustodian Sentral Indonesia. Makanya kita melakukan yang namanya perjanjian nih, perusahaan sebagai emiten melakukan perjanjian dengan Kustodian Sentral ini. Tolong dong nanti kalau misalnya saya sudah bisa melakukan IPO, kemudian ini udah ada nih pemegang saham saya yang baru, pemegang saham publik, ya tolong dicatatkan, dirawat semua data-datanya. Jadi ketika ada jual beli, ketika saya mau RUPS di akhir tahun, saya minta aja sama kamu gitu, siapa saja pemegang saham publiknya gitu. Kemudian ada perjanjian pendahuluan pencatatan saham di BEI. Nah, ini sama sih fungsinya. Intinya kan kalau mau listing itu pasti di Bursa Efek. Artinya gimana caranya supaya saham kita kelihatan di publik. Nah, papannya itu apa? Ini papannya yang tadi saya bilang. Ibaratnya iklannya di mana? Iklannya di Bursa Efek Indonesia. Jadi harus ada kita melakukan namanya perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia supaya ya saham kita ibaratnya bisa lah dipromosikan atau bisa tercatat di papan. Kemudian baru kita melakukan penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Maksudnya kita bilang ke OJK kita mau berubah jadi perusahaan publik dan kita akan comply semua dengan peraturan yang kamu buat gitu. Kemudian setelah itu tadi kan sambil ini berjalan semuanya, tadi ada persiapan awal dokumen ya, yang tadi saya katakan bahwa kita melakukan namanya LDD dan FDD. Nah, LDD, FDD, laporan mengenai nilai dari perusahaan, nilai dari aset perusahaan, ini dituangkan di yang namanya prospektus. Prospektus ini yang diberikan kepada OJK untuk OJK pelajari. Kira-kira ini perusahaan layak atau tidak. Termasuk tadi persyaratan-persyaratan apakah mereka telah mendapatkan status wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik dan lain-lain. Nah, setelah ada prospektus, maka akan ada penawaran awal atau building atau public expose. Ini gunanya untuk mencari investor-investor tapi yang bukan publik ya. Kemudian penyampaian informasi harga dan keterbukaan ke OJK. Kemudian baru deh OJK bilang, oke, ini saya terima kamu sebagai perusahaan publik karena kamu sudah memenuhi semua ketentuan. Secara hukum kamu bersih, secara keuangan juga kamu bersih. Dan kalau kamu ada di papan akselerasi atau papan pengembangan, saya melihat memang ada potensi bagi kamu untuk berkembang ke depan. OJK bilang iya, maka kita balik lagi ke Bursa Efek. Kita bilang ke Bursa Efek, perusahaan balik ke Bursa Efek, kami sudah nih disetujui oleh OJK. Jadi tolong sekarang saham saya bisa ya dicatatkan di bursa gitu. Nah, ketika sahamnya ini dicatatkan di bursa, jreng. Nah, itulah yang rekan-rekan bisa lihat
Kalau seandainya rekan-rekan mau beli saham kan IPO mesti daftar dulu kan. Disitulah rekan-rekan membeli saham perusahaan publik, penawaran umum perdananya. Baru persetujuan pencatatan saham diberikan oleh BI dan pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di BI. Jadi intinya rekan-rekan ada kira-kira 2 institusi yang harus diperhatikan ketika melakukan penawaran umum perdana. Yang pertama adalah OJK selaku perusahaan yang memberikan perizinan bagi perusahaan untuk berubah status menjadi perusahaan publik dan melihat bagaimana ketahanan dan potensi going concern dari perusahaan. Dan yang kedua adalah bursa, di mana sahamnya dari perusahaan publik itu akan ditampilkan agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mau membeli saham di pasar modal. Next.